Terhormat Bapak Wakil Rektor 1 yang sempat hadir pada hari ini, Bapak Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Bulukumba, Bapak Fauzan Akbar, dan Pak Bapak Muhammad Atta selaku tim diseminasi, dan adik-adik mahasiswa sebagai tim saya juga, ada Erwin dan teman-teman yang ada di yang lain yang sempat bergabung bersama saya dalam tim program diseminasi produk teknologi ke masyarakat. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti, mendengarkan, melaksanakan monitoring dan evaluasi produk teknologi yang didiseminasikan ke masyarakat. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, seperti tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua LPPN Universitas Muhammadiyah Bulukumba bahwa di sini kami satu tim itu kebetulan dipercayakan kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk melaksanakan kegiatan yang mungkin adik-adik hari ini akan saya paparkan kepada adik-adik seperti apa kegiatannya dan bagaimana proses sampai bagaimana hasil dari kegiatan kami gitu. Jadi pertama-tama izinkan saya menyampaikan saya akan menambahkan sedikit beberapa hal yang mungkin itu dibutuhkan dalam borang monitoring. Baik, nama kegiatan ini sebenarnya adalah seperti kita lihat pada slide-nya di atas. Adik-adik sekalian bisa dilihat bahwa nama kegiatan ini adalah produk teknologi yang didiseminasikan ke masyarakat Kementerian Riset dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional tahun anggaran 2021. Adapun judul atau tema dari proposal atau kegiatan yang saya angkat yaitu penerapan teknologi pembuatan gula semut atau palm sugar untuk meningkatkan produksi dan nilai ekonomi gula merah. Jadi lokasi kegiatan ini bertempat di Dusun Tamalaju, Desa Bontoranu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Kemudian ada beberapa tim, ada kami dari tim pengusul, ada saya sendiri, kemudian Bapak Fauzan Akbar, kemudian Bapak Muhammad Atta Asmas. Jadi yang satunya Ketua Prodi Pendidikan Biologi, satunya lagi Ketua Prodi Pendidikan Non Formal. Kemudian tahun pelaksanaannya tahun 2021, kemudian perguruan tingginya dari Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Baik, adik-adik sekalian, sebelum saya menjelaskan permasalahan, saya mungkin tidak memasukkan di PowerPoint analisis mitra karena memang tidak disampaikan oleh Badan Riset. Tetapi tidak apa-apa, kenapa saya memilih Desa Bontoranu sebagai salah satu lokasi kegiatan saya. Jadi ketika kita ingin melakukan suatu kegiatan, pastinya memang perlu namanya ada analisis dulu. Sama halnya ketika kita ingin membuat karya ilmiah. Karya ilmiah itu ada latar belakangnya dulu. Jadi pendahuluan ada latar belakang. Kenapa kita angkat judul ini misalnya? Sama dengan kegiatan yang saya angkat. Kenapa saya memilih yang namanya Desa Bontoranu Kecamatan Kajang? Kenapa bukan desa-desa yang lain yang ada di Kabupaten Bulukumba? Nah, ternyata adik-adik yang saya sampaikan, yang saya cintai, perlu saya sampaikan bahwa salah satu kecamatan yang berpotensi, yang punya wilayah atau perkebunan kelapa itu terbesar adalah Kecamatan Kajang. Nah, di mana salah satu tempat atau desa yang punya banyak perkebunan kelapa itu adalah Desa Bontoranu Kecamatan Kajang. Jadi di situ mayoritas penduduknya itu punya kelapa. Jadi mungkin adik-adik kalau ada orang Kajang pasti kalau yang namanya kelapa itu pastilah banyak terdapat di Kecamatan Kajang. Nah, jadi mungkin adik-adik kalau ada orang Kajang pasti kalau yang namanya kelapa itu pastilah banyak terdapat di Kecamatan Kajang. Nah, kebanyakan juga di Desa Bontoranu ini itu selama ini kegiatan mereka dalam hal tanah olahan kelapa itu hanya dijual dalam bentuk biji, misalnya kalau sudah tua dijual gitu kan. Nah, kemudian juga olahan kelapa itu biasanya dibuat dalam bentuk kopra. Tahu kopra tuh? Kopra dijual dalam bentuk kopra, dan hanya sebagian kecil yang diolah menjadi gula merah.
gitu. Jadi hanya sebagian kecil juga diolah menjadi gula merah. Nah, tetapi setelah saya menelusuri, ternyata harga dari kelapa biji, kemudian kopra, kemudian gula merah ini sebenarnya harganya masih sangat fluktuatif. Fluktuatif itu kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Jadi fluktuatif itu tidak stabil harganya gitu di pasaran kalau kita lihat. Nah, atas dasar itulah saya berpikir bagaimana caranya supaya hasil atau produk yang dihasilkan dari perkebunan kelapa ini bisa digunakan oleh masyarakat dan nilai ekonominya itu sedikit lebih tinggi gitu dibandingkan dengan produk-produk yang sudah ada sebelumnya seperti dijual dalam bentuk biji atau primer, kemudian dalam bentuk kopra, kemudian dalam bentuk gula merah. Nah, jadi saya fokusnya sebenarnya kegiatan ini adalah dalam bentuk gula merah gitu adik-adik sekalian. Jadi kegiatan saya ini saya tidak fokus lagi ke kopra, ke jual bijinya, tapi saya fokusnya ke gula merah karena memang rata-rata yang masyarakat Desa Bontoranu yang punya kelapa itu membuat gula merah dari kelapa. Kalau selama ini kan gula merah itu dibuat dari mana? Dari mana biasanya? Kalau ada yang masih tahu. Jadi, aren. Tapi aren ya, aren. Atau biasa makan gula merah? Biasa. Sering makan gula merah. Tahu tidak dari mana itu gula merah? Tahu. Hanya bakso yang tahu, yang lainnya tidak tahu. Taunya makan. Taunya makan gula merah tapi tidak tahu dari mana sumber gula merah itu. Jadi sumber gula merah itu dibuat dari nira. Nira itu bisa dari nira aren, bisa dari nira kelapa, bisa dari nira lontar. Tahu lontar? Tahu gitu. Jadi nira aren, nira lontar, dan nira kelapa. Atau kata lainnya dari nira itu adalah tua. Gitu. Ya. Nah, itulah yang diolah menjadi gula. Nah, saya fokusnya di gula kelapa karena memang di Bontoranu itu banyak gula kelapa.